Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dalam video ini saya akan menyajikan sebuah gagasan pendukung untuk bahan referensi bagi kita untuk mendampingi bulan Kitab Suci Nasional, khususnya tema yang kedua atau pertemuan yang kedua, yaitu Allah sumber harapan untuk melawan ketidakadilan. Ayat emasnya diambil dari kitab Amos bab 5 ayat 14, yaitu carilah yang baik dan jangan yang jahat supaya kamu hidup. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dari penyajian gagasan pokok ini ada 3 bagian yang akan kita sajikan, yaitu yang pertama, pendalaman teks secara sederhana. Yang kedua adalah tafsiran secara sederhana atau eksegesis sederhana. Dan yang ketiga, penerapan dalam kehidupan konkret. Pembacaan dari kitab Amos bab 5 ayat 14 sampai ayat 17. Carilah yang baik dan jangan yang jahat, supaya kamu hidup. Dengan demikian Tuhan Allah semesta alam akan menyertai kamu seperti yang kamu katakan. Bencilah yang jahat dan cintailah yang baik, dan tegakkanlah keadilan di pintu gerbang. Mungkin Tuhan Allah semesta alam akan mengasihi sisa-sisa keturunan Yakub. Sesungguhnya beginilah firman Tuhan Allah semesta alam Tuhanku. Di tengah tanah lapang akan ada ratapan, dan di segala lorong orang akan berkata, wahai, wahai. Petani dipanggil untuk berkabung, dan orang-orang yang pandai meratap untuk mengadakan ratapan. Dan di segala kebun anggur akan ada ratapan, apabila aku berjalan di tengah-tengahmu, firman Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Allah sumber harapan untuk melawan ketidakadilan. Carilah yang baik dan jangan yang jahat supaya kamu hidup. Amos bab 5 ayat 14. Saudara dan saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, bacaan yang barusan kita dengar dari Amos bab 5 ayat 14 sampai ayat 17 masih memiliki kesatuan dengan perikop yang kita dalami dalam pertemuan pertama, yaitu Amos bab 5 ayat 4 sampai ayat 6. Dalam perikop pertama, konsentrasi diarahkan kepada Tuhan. Maksudnya, Amos mau menyadarkan sidang pendengarnya supaya membangun relasi yang harmonis dengan Tuhan. Ungkapan carilah Tuhan berarti mengarahkan pandangan umat Israel hanya kepada Tuhan, sebab Tuhan perlu didekati untuk memperoleh kehidupan. Sementara perikop kedua ini yang diambil dari kitab Amos bab 5 ayat 14 sampai 17, Nabi Amos mengarahkan perhatian para pendengarnya kepada perlakuan yang adil terhadap sesama. Ini ditegaskan ayat 15 yang disebutkan dengan jelas, agar mereka menegakkan keadilan. Keadilan ini dipadankan dengan pencarian akan kebaikan dan sikap menghindarkan dan meninggalkan kejahatan. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita semua tahu bahwa tema keadilan merupakan tema yang amat sentral dalam kitab Amos, karena amat sering muncul dalam keseluruhan kitab.
Dalam perikop Amos bab 5 ayat 7-13 misalnya, secara khusus Amos mengecam tindakan ketidakadilan yang mengubah keadilan menjadi ipuh atau racun. Pada kesempatan lain, Amos juga menegaskan bahwa Tuhan lebih mengindahkan keadilan sosial daripada kurban persembahan. Kita bisa baca misalnya dalam kitab Amos bab 21 ayat 3 sebagai berikut. Melakukan kebenaran dan keadilan lebih dikenan Tuhan daripada kurban. Saudara dan saudari yang terkasih, keadilan sosial merupakan perwujudan dari relasi yang baik dengan Tuhan. Tuhan yang tidak kelihatan tampak dalam dan melalui ciptaannya. Manusia adalah ciptaan yang paling berharga. Kita bisa baca dari Kejadian bab 1 ayat 28-31. Maka perlakuan yang adil terhadap sesama berarti menghargai Tuhan sendiri. Saudara dan saudari, warta para nabi pada umumnya menegaskan pentingnya keadilan dalam kehidupan sosial. Kritik paling utama biasanya dialamatkan kepada mereka yang memegang tampuk kekuasaan, yaitu pihak-pihak yang memainkan peranan penting sebagai pengatur kesejahteraan dan kebaikan dalam hidup bersama. Mereka harus menegakkan keadilan, sebab mereka memiliki kekuasaan untuk itu. Namun masyarakat kebanyakan juga mendapat kritik serupa, agar keadilan sungguh-sungguh ada dan hidup di tengah masyarakat. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air, dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Amos bab 5 ayat 24. Saudara dan saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam perikop kitab Amos bab 5 ayat 14 sampai ayat 17 yang kita dalami tadi, kita diajak untuk memperhatikan keadilan. Ini adalah syarat untuk memperoleh kehidupan. Upaya menegakkan keadilan sama dengan upaya menegakkan kehidupan, baik kehidupan sendiri maupun kehidupan sesama. Teks ini menjadi inspirasi bagi kita untuk menegakkan keadilan dalam lingkungan sosial kita, terutama di tengah situasi hidup seperti sekarang ini, terutama hidup dalam penderitaan, dalam kesulitan, dan sebagainya. Saudara dan saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, setelah kita mendalami dari bacaan kitab Amos bab 5 ayat 14 ayat sampai ayat 17, dapat kita ambil ada 3 inti pokok yang menjadi bahan permenungan kita. Yang pertama, carilah dan cintailah yang baik. Yang kedua, bencilah yang jahat. Yang ketiga, tegakkan keadilan di pintu gerbang. Yang pertama, carilah dan cintailah yang baik. Saudara dan saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita baca lebih teliti dari kitab Amos bab 5 ayat 14 sampai ayat 17, ini merupakan satu kesatuan dengan kitab Amos bab 5 ayat 4 sampai 6. Tadi sudah disinggung dalam pendalaman teks, sudah disinggung. Pemakaian kata kerja mencari dalam bentuk imperatif, carilah, di ayat yang ke-14 mengingatkan kita pada kata yang sama di ayat 4 dan di ayat 6.
Ini dalam pertemuan yang pertama. Yang berbeda hanyalah objek yang dicari. Dalam perikop sebelumnya, objek yang dicari adalah Tuhan. Sedangkan perikop yang ini, objek yang dicari adalah hal baik. Secara sepintas kita bisa melihat padanan yang mungkin sengaja ditampilkan oleh penulis antara Tuhan dan yang baik, yang memberi kesan bahwa Tuhan itu baik. Karena itu perintah untuk mencari yang baik berarti pula perintah untuk mencari Tuhan. Saudara dan saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, meskipun demikian, konsep yang baik di sini lebih berurusan dengan relasi horizontal antar manusia. Hal-hal baik yang dimaksudkan tentu bertujuan menciptakan relasi yang baik dengan sesama. Relasi ini didasarkan pada pembangunan hal-hal yang baik. Kualitas relasi yang baik ditentukan oleh kebaikan yang dihasilkan darinya. Saudara dan saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Nabi Amos menegaskan bahwa pencarian kebaikan akan membuat orang Israel hidup dan disertai Tuhan dalam perjalanan hidup mereka. Karena hanya Tuhan adalah sumber kebaikan. Tuhan yang akan menyertai semua orang yang mencari dirinya. Tuhan juga akan melimpahkan kehidupan kepada mereka yang mencari yang baik, sebab pada dasarnya kebaikan selalu membawa kehidupan yang bermartabat. Unsur yang kedua, bencilah yang jahat. Berlawanan dengan kebaikan, kejahatan mesti dihindari atau dijauhi. Dalam perikop ini, Amos menyatakan penolakannya terhadap kejahatan dengan pemakaian antonim dari yang dikenankannya pada kebaikan. Jika hal yang baik perlu dicari dan dicintai, yang jahat jangan dicari dan mestinya dibenci. Balik lagi, carilah yang baik dan bencilah yang jahat. Perintah untuk membenci kejahatan merupakan peningkatan dari perintah jangan mencari yang jahat. Ini terdapat pada ayat sebelumnya, yaitu ayat 14. Kita bisa baca di dalam ayat yang ke-14. Peningkatan ini mengindikasikan bahwa hal-hal yang jahat tidak akan membawa keuntungan apapun dalam relasi bersama atau dalam kehidupan berkomunitas. Jika disandingkan dengan ungkapan carilah Tuhan, seperti yang kita baca di ayat 4 dan ayat 6, ungkapan jangan mencari yang jahat memiliki nuansa bahwa kejahatan tidak bisa dipertemukan dengan Tuhan. Konsekuensinya, orang yang mencari, orang yang mencintai, orang yang menghidupi hal-hal yang jahat tidak akan mendapatkan kehidupan di hadapan Tuhan. Orang ini juga pasti dibenci dan tidak akan mendapat tempat dalam relasi sosial. Unsur yang ketiga, tegakkan keadilan di pintu gerbang. Saudara dan saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, penegakan keadilan ditempatkan setelah penegaskan tentang mencari yang baik dan membenci yang jahat. Penempatan ini secara langsung menyatakan bahwa keadilan dapat berjalan jika orang mencari dan mempraktikkan hal yang baik serta membenci hal yang jahat.
Kebaikan adalah prinsip yang paling mendasar bagi munculnya kebaikan, keadilan di dalam hidup bersama. Orang yang baik pasti akan memperhatikan kebaikan di dalam hidup bersama. Hal ini akan menciptakan iklim yang sehat untuk saling memberi perhatian satu terhadap yang lain. Hak-hak orang lain sedapat mungkin akan ditegakkan dan dipenuhi. Sebaliknya, hal-hal yang jahat akan meniadakan keadilan. Kejahatan malahan menjadi pemicu munculnya ketidakadilan sebab identik dengan pelanggaran terhadap hak-hak orang lain. Ketika tidak ada keseimbangan dalam menjaga hak orang lain dan ketidakadilan dengan sendirinya muncul. Itulah yang amat sering dikritik oleh para nabi. Saudara dan saudari yang terkasih, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, perikop ini mau menyatakan bahwa keadilan harus ditegakkan di pintu gerbang. Mengapa di pintu gerbang? Karena pada zaman dahulu, pintu gerbang adalah tempat di mana orang banyak berkumpul dan karenanya menjadi tempat penyelesaian masalah-masalah umum. Misalnya kita ambil contoh, kisah Boas yang mengambil Rut sebagai istrinya. Hal ini diputuskan di pintu gerbang kota. Kita bisa baca dalam kitab Rut, bab 4, ayat 11. Apa maksudnya? Maksud utama dari penunjukan pintu gerbang kota adalah supaya suatu masalah dapat diketahui oleh orang banyak, sehingga kasusnya menjadi terang benderang. Menegakkan keadilan di pintu gerbang berarti mempraktikkan keadilan yang adil terhadap semua kasus. Keadilan tidak dipermainkan, agar jangan sampai orang menjadi tidak percaya satu sama lain, lalu masing-masing orang mencari pembenaran dengan memakai standar penilaian pribadi. Saudara dan saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, keadilan yang tidak ditegakkan akan menimbulkan penderitaan. Amos menggunakan kata ratapan. Bisa kita baca di ayat 16 dan ayat 17. Menunjukkan konsekuensi yang lahir dari adanya ketidakadilan. Ratapan itu terjadi karena Tuhan meninggalkan mereka semua. Kita bisa baca secara khusus di ayat 14 disebutkan bahwa Tuhan pasti akan menyertai mereka seperti yang mereka harapkan. Itu terjadi ketika mereka mencari yang baik. Namun ketika mereka mencari yang jahat dan melakukan ketidakadilan, Tuhan akan berlalu dari mereka. Tuhan akan meninggalkan mereka. Itulah yang dikatakan masa berkabung dan meratap, sebab Tuhan tidak lagi menolong mereka. Dengan kata lain, Tuhan tidak mau terlibat di dalam ketidakadilan dan kejahatan yang dilakukan oleh manusia. Di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, setelah kita mendalami bacaan dari kitab Amos bab 5 ayat 14 sampai ayat 17 ini, mari kita mencari atau merenungkan bersama apa menjadi bahan refleksi kita untuk kegiatan ini atau untuk pendalaman tema yang kedua ini. Ada beberapa hal yang menjadi bahan permenungan kita, yaitu yang pertama, keadilan selalu menciptakan kehidupan yang baik dan harmonis karena setiap orang diperlakukan dengan baik sesuai dengan harkat, martabat, dan haknya.
Idealisme seperti inilah yang diharapkan untuk dipraktikkan dalam kehidupan bersama, sebab keadilan akan memperkuat kehidupan bersama dan meningkatkan penghargaan terhadap masing-masing pribadi. Unsur yang kedua, kejahatan bisa muncul dalam situasi yang tidak bersahabat, dalam situasi permusuhan. Nasihat Nabi Amos untuk tidak mencari kejahatan merupakan nasihat yang tepat agar kita menciptakan kehidupan bersama yang baik dan yang harmonis. Ketidakadilan selalu menciptakan penderitaan. Yang amat menderita adalah orang-orang kecil, orang-orang sederhana, dan orang-orang terpinggirkan. Mereka tidak berdaya ketika keadilan tidak ditegakkan secara transparan di pintu-pintu gerbang kota atau di depan umum. Saudara dan saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan, ketika keadilan tidak ditegakkan, sadar atau tidak sadar, banyak orang yang tidak berani bersuara. Banyak orang yang diam karena takut. Maka Amos menegaskan, mengingatkan kita supaya kita harus tampil bersuara untuk orang yang tidak bersuara. Hal yang bisa dibuat oleh semua orang di tengah situasi ketidakadilan dan kesenjangan sosial ini adalah meningkatkan solidaritas di antara sesama manusia. Solidaritas ini akan mempererat relasi kemanusiaan yang renggang akibat situasi kehidupan ekonomi, jurang antara kaya dan miskin, akibat ketidakadilan sosial. Saudara dan saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Yesus sendiri secara khusus mengecam ketidakadilan dan praktik yang menjauhkan solidaritas yang dijalankan oleh orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Mereka misalnya meletakkan beban yang berat pada orang lain, padahalnya mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Mereka menuntut orang lain melakukan kewajiban-kewajiban hidup keagamaan, sedangkan mereka sendiri tidak mempraktikkan dalam kehidupan konkret. Kita bisa baca dalam Injil Matius bab 23 ayat 1 sampai ayat 4. Praktik semacam ini merenggangkan relasi sosial yang pada gilirannya tidak bisa meningkatkan solidaritas. Keadilan dapat berdiri tegak dalam masyarakat, dalam kehidupan bersama, ketika semua orang menerima satu sama lain sebagai saudara dan tidak membeda-bedakan dalam perlakuan atau memperlakukan sesamanya. Semoga Tuhan memberkati.